yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan berkumpul di majelis ilmu secara online ini untuk sama-sama dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau alhamdulillah yakni ada Istiqamah ilmu. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasihnya kepada Ahlidah yang telah meluangkan waktunya untuk kepada pembantu dan berpartisipasi dengan acara kami malam ini yang Masya Allah luar biasa. Sedikit informasi kepada akhwati fillah wa ihwani fillah, ada beberapa peraturan hadis forum kajian berlangsung. Yang pertama, tentang alat catat materi yang disampaikan. Yang kedua, mohon untuk menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat dan lebih afdalnya mungkin dalam keadaan beribu dan menghadap kiblat. Yang ketiga, mohon tidak online maupun apa dari pemateri dan moderator dan mohon untuk tidak berbicara atau jangan langsung parantis di sini. Yang keempat, jika ingin onken tafadholi asal tidak mengganggu jalannya kajian. Yang kelima, mohon untuk tidak break sembarangan saat kajian. Sebelumnya yaitu leader Kapas Pasongko. Baik, sebelumnya secara izinkan saya sebagai moderator untuk membagikan beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ta'aruf untuk materi. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, doa dan penutup. Nah, itulah beberapa hari ini. Ya, bagaimana yang pertama, mari kita melihat kajian malam hari ini dengan mengharap ridha Allah dan ketahui dan bacaan batin. Alhamdulillah, kita buka dari sisi selanjutnya yaitu ta'aruf tentang pemateri. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Mungkin aku akan ya, cek. Ini aku ini. Cek. Ini suaranya kayaknya kurang ini ya, kurang jelas. Maksudnya agak sedikit sinyal, mungkin gangguan sinyal ya. Ya, kerasa. Ya, kira-kira aku atau dari moderator yang sinyalnya mungkin agak moderator dulu. Oh, Moderator, Pak. Oke. Kurang kelihatan, Kak? Sisi pemateri malam Haidar Fatah, Hobi Songko, nama panggilan Haidar, usia 22 tahun, status mahasiswa, non-psikolog, aktivitas kuliah, organisasi dan dakwah. Instagram Haidar FHS lah itu, foto hidup. Ya Allah, pesan untuk 5, jadilah wanita yang dirindukan surga. Insya Allah, sedikit pertemuan dari Kak Haidar sebagai materi kita pada hari ini. Baru tidak terlalu makan waktu, kita lanjut acara selanjutnya yaitu adalah gagal di sana. Baiklah teman-teman semuanya, untuk lebih efektifnya waktu, marilah kita
kepada Kak Hidar untuk mendapatkan materinya, waktu dan lainnya dipersilakan. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bertemu ya. Ini mungkin pertemuan keberapa nih? Maksudnya aku ngisi di sini dulu. Berapa yang keberapa kira-kira? Enggak tahu. Oh, iya. Ya aku enggak tahu ya udah ngisi di sini beberapa kali. Intinya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya pada malam hari ini, karena sejatinya seseorang manusia itu ataupun diri kita itu tidak tahu kapan diri kita itu akan diberikan kehidupan, ataupun sampai kita nggak tahu sampai kapan kita itu masih diberi nikmat untuk bernafas dan sebagainya. Karena berapa banyak orang-orang yang mereka itu memikirkan bahwasanya esok ia masih hidup, ya esok ia masih hidup, esok ia masih bekerja, esoknya ia masih sekolah, tetapi ternyata ya ajal mendatangi seseorang tersebut ataupun kita semua itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ataupun keadaan, ataupun siapa dia tidak mengenal. Maka dari itu kita ketika kita masih diberikan kehidupan hingga malam hari ini, hingga saat ini, itu adalah salah satu bentuk ya ataupun salah satu hal yang harus kita syukurin. Ya, semoga Allah selalu senantiasa yang memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, karena yang paling penting itu bukan lamanya seseorang hidup. Ya, bukan seperti orang Nasrani. Kalau orang Nasrani itu berapa lama? Ya, bagaimana caranya seseorang itu hidup dengan waktu yang sangat lama? Itu orang Nasrani seperti itu. Makanya sekarang banyak ada beberapa metode yang dimana metode ini bagaimana caranya membuat seseorang itu hidup kembali setelah mati. Gitu. Banyak ada nggak? Ada. Ya, tetapi nggak tahu itu teknologinya udah ditemuin atau tidak ya atau belum. Intinya adalah beberapa rencana ataupun project dari pembuatan orang-orang Nasrani ya ataupun Yahudi di luar sana itu ada. Itu ada sesuatu yang kita syukurin. Ya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada diri kita dan kita selalu diberi kesehatan selalu agar kita bisa dimudahkan dan kita selalu dilancarkan dalam melakukan amal ibadah. Jadi lupa juga salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa zaman dari zaman jahiliyah hingga zaman Maria, dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang. Ya, dari zamannya kebodohan hingga zamannya terang benderang, ataupun zamannya banyak seseorang yang ketika sudah datang Islam ataupun Islam itu mereka pelajarin ya menjadi lebih baik lagi seseorang tersebut dan menjadi lebih ya berguna lagi ya hidupnya, karena berapa banyak orang yang hidup tetapi tidak berguna ataupun tidak bermanfaat. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya. Ini aku waktunya sampai kapan untuk moderator? Untuk pembahasan materi sampai jam berapa? Terus nanti pertanyaannya berapa pertanyaan? Cek. Berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 9, Kak. Sampai jam 9. Oke. Berarti cuma sekitar setengah jam ya. Oke. Baik, ya terima kasih buat moderator yang sudah memberikan waktu. Tadi karena kondisi hujan teman-teman ya, jadi agak dimundur sekitar 15 menitan. Bahkan lebih ya, sekitar 20 mungkin. Dan tadi kameranya agak sedikit trouble, jadi aku reset terlebih dahulu. Oke. Pada malam hari ini, ya kita akan membahas ataupun kita akan sharing-sharing ya, berbincang-bincang berkaitan tentang masalah lisan. Ya, lisan. Kalau di dalam Islam, ya di dalam Islam itu sangat lisan itu sangat benar-benar
memerangi berapa puluh orang ataupun berapa ratus orang. Ya, itu ketika seseorang menggunakan pedang. Tetapi ketika seseorang manusia itu menggunakan lisannya ataupun menggunakan perkataannya, lisan itu bisa menggerakkan ribuan orang, bahkan jutaan orang yang ada di sekelilingnya. Makanya sekarang banyak teman-teman, ada beberapa influencer ataupun beberapa pendakwa yang dimana beliau itu ataupun seseorang tersebut itu mereka hanya berbicara entah di live streaming ataupun mereka itu bisa hanya berbicara di sosial media, misal dibuat konten ataupun lewat Zoom ataupun seperti ini, ya, tetapi dari perkataan tersebut itu bisa menggerakkan ataupun mengubah isi hati seseorang itu sebanyak ribuan orang ataupun jutaan orang, bahkan miliaran orang gitu. Makanya sosial media itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Beda sama orang dulu. Kalau dulu ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, ketika kita ingin menembus sapa ataupun berkomunikasi, pasti kita harus menemui langsung. Tapi pada saat ini ya, kita bisa menyampaikan pesan hanya lewat HP saja ataupun genggaman tangan yang mungkin biasa kita lakukan ya. Oke, mungkin di sini pada malam hari ini kita akan membahas terkait menjaga lisan ataupun tema pada malam hari ini yaitu tentang jagalah lisan, teman-teman. Ya, lisan itu benar-benar sangat berbahaya. Kalau kita melihat ada di beberapa daerah-daerah ataupun beberapa berita, banyak seseorang yang mereka itu bunuh diri. Ya, bunuh diri nih. Banyak seseorang yang mereka itu mungkin stres. Banyak seseorang yang mereka itu kehidupannya hancur. Karena apa? Faktor dari lisan seseorang. Gitu. Makanya teman-teman hati-hati. Kalau ada seseorang nih, kalau ada seorang manusia yang gimana seorang manusia itu memiliki salah, ya, memiliki salah kepada orang lain, ya, ataupun ketika ada seseorang manusia yang di mana seseorang itu memiliki salah kepada orang sekitarnya, ya, maka ketika seseorang tersebut ya ingin dimaafkan ataupun ingin dosanya itu dihilangkan dan sebagainya, ya, adalah beberapa orang yang berkata itu harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Beda ketika ada seseorang mungkin dia berbuat maksiat, ya, di mana maksiat tersebut itu tidak merugikan seseorang, yaitu ketika ada mungkin beberapa orang yang bertobat itu bisa diampuni. Tetapi ketika ada seseorang yang di mana dia itu menyakiti hati temannya ataupun hati saudaranya, saudara seiman semuslim ya, dengan lisan, ya, maka lisan tersebut ataupun perkataan tersebut ataupun kesalahan tersebut itu harus dia itu minta maaf kepada orang yang bersangkutan kalau kesalahan tersebut mau hilang ataupun gugur. Ya, ini makanya kita harus berhati-hati dalam segi lisan. Mungkin pada malam hari ini kita akan membahas terkait beberapa hadis-hadis yang dimana hadis-hadis di sini sangat berpengaruh ataupun sangat rawan ya, banyak orang yang dimana orang tersebut ataupun di sekitar kita ataupun bahkan kita sendiri yang mungkin masih melanggar ataupun melakukan hal seperti ini. Semoga kita setelah ya mempelajari hadis-hadis ataupun tema pada malam hari ini kita bisa lebih menjaga lisan ataupun perkataan dari lisan kita kepada seseorang. Ya, minimal kita berkata yang baik atau diam. Nah, di sini ada hadis mungkin di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Makanya kalau zaman ini sekarang teman-teman nggak bisa berkata yang baik ataupun teman-teman itu nggak bisa menyampaikan sesuatu yang baik, maka kalau nggak bisa berkata yang baik maka diamlah. Ya, banyak orang sekarang tuh kayak mulutnya itu apa ya, lumer gitu. Kalau bahasa orang-orang bola tuh lumer tuh kayak asal ceplos sana ceplos sini tanpa dipikir terlebih dahulu gitu. Mungkin ada dulu itu ketika zamannya Rasulullah SAW, itu ketika Umar atau Abu Bakar ya, itu anaknya dari Umar kalau nggak salah, anaknya dari Umar itu datang ya menemui bapaknya, menemui Umar ya, dan anaknya ini adalah istri Rasulullah SAW. Ketika itu anaknya itu bertemu dengan Umar ya, menemui bapaknya
bapaknya gini, kamu kenapa? Ya, apakah Rasulullah SAW menceraikan kamu? Jadi karena Umar ini melihat ya anak gadisnya ini ataupun anak gadis ya, anaknya ini, anak perempuannya ini, yang dimana anak perempuannya ini adalah istrinya dari Rasulullah SAW, yang dimana anak perempuannya si Umar ini sedih, menangis, sedih lah. Ya kalau kita lihat kan, ini kalau ada seorang anak ataupun ada orang tua nih, yang dimana orang tua ini kedatangan anaknya ke rumah, padahal anaknya ini sudah berumah tangga, dan dimana datangnya si anak perempuan ini tidak bersama dengan Rasulullah, ya, ataupun seseorang ini tidak bersama dengan istrinya, pasti orang tuanya menyangka apa? Berpikir apa? Oh, kamu habis dicerain ya sama suami kamu, ataupun kamu diselingkuhin ya, pasti berpikir seperti itu. Nah, ketika pada saat itu apa? Ya Umar bin Khattab itu langsung mendatangi, langsung berkata kepada anaknya itu apa? Kepada anaknya perempuannya itu, apakah Rasulullah menceraikan kamu? Ya, Umar langsung berkata seperti itu. Ya, karena dari perawakannya, wah ini orang kayaknya habis dicerai ini, gitu. Lantas Umar itu langsung mendatangi Rasulullah. Makanya di sini dan Umar itu langsung bertanya kepada Rasulullah, ya, bertanya, ternyata Rasulullah itu tidak menceraikan istrinya ataupun tidak menceraikan anaknya si Umar, gitu. Makanya di sini bahwasanya apa? Kita itu harus bertabayun terlebih dahulu. Sekarang banyak orang-orang yang mereka itu berkata, orang-orang yang mereka itu berucap, tetapi dia tidak mencari kebenarannya terlebih dahulu, ataupun dia itu tidak hanya melihat dari segi kecil ataupun apa yang dia lihat. Banyak sekarang, teman-teman. Makanya ini pelajaran buat teman-teman semua, teman-teman yang mungkin mau menikah ya, yang dimana teman-teman itu ingin ta'aruf dengan orang lain, ya pastikan melewati hal-hal ataupun beberapa yang berkaitan tentang masalah ta'aruf, ataupun menanyakan kepada orang-orang yang akan kita tuju ataupun orang yang akan kita lamar. Pasti kita itu menanyakan. Contoh, ada seorang ikhwan, yang dimana ikhwan ini menyukai seorang perempuan. Nah, si ikhwan ini ingin serius kepada si awan tersebut. Ya, ingin serius kepada awan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Walaupun Islam itu melarang seseorang itu untuk berpacaran, walaupun Islam itu melarang seseorang itu untuk mungkin goncengan dan sebagainya, ya berpacaran lah istilahnya gitu. Tetapi kita itu diperintahkan untuk mencari, ya kita itu sebagai seorang Islam itu diperintahkan atau diperbolehkan untuk mencari tahu tentang seseorang yang akan kita nikahi. Gitu. Jadi kita itu boleh untuk bertanya kepada kerabatnya, kita boleh bertanya untuk kepada keluarganya, kita boleh menanyakan perempuan tersebut ataupun orang yang ingin ia nikahi itu kepada teman-temannya, itu diperbolehkan. Tetapi ingat teman-teman, ya setiap manusia itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda ataupun pendapat yang berbeda-beda. Makanya kalau kita hanya melihat dari satu sisi saja, kita melihat hanya dari satu segi aja nih, ya nggak seseorang yang akan kita nikahi, ya kita nggak akan menemukan mana yang benar, mana yang salah. Sekarang banyak ada seseorang laki-laki, yang dimana seorang laki-laki ini laki-laki yang soleh. Nah, lantas ada seorang perempuan, yang dimana perempuan ini menyukai si laki-laki, ataupun si laki-laki ini ternyata ingin melamar seorang perempuan tersebut. Nah, otomatis karena seorang laki-laki ingin melamar dan laki-laki ini gak mau pacaran, ya pastikan perempuan ini kepoan sama si laki-laki tersebut. Maka perempuan ini menanyakan ke teman-teman dekatnya ataupun kerabat-kerabat ataupun saudaranya, entah bapaknya, adiknya ataupun kakaknya, ya itu diperbolehkan. Nah, padahal laki-laki ini adalah laki-laki yang rajin ibadah, laki-laki ini adalah laki-laki yang rajin sholat, laki-laki ini adalah laki-laki yang enggak jarang ataupun mungkin enggak pernah, mungkin pernah sih ya, tapi jarang untuk berbaur ataupun berkhalwat dengan lawan jenis. Nah, ketika si perempuan ini dia hanya menanyakan kepada satu orang saja, dan ternyata orang tersebut ataupun temannya tersebut, misalnya dia punya teman kelas perempuan ataupun teman kelas laki, ternyata lakinya tersebut itu jarang sholat, ataupun ternyata si perempuan temannya tersebut itu dia itu sering pacaran, pasti apa? Si orang tersebut ada di
juga suka telat loh. Dia tuh kalau melakukan misal ya diajak kumpul nih sama teman-teman komunitas ataupun organisasi, itu lama banget. Ataupun ketika dia itu diajak untuk berkomunikasi ataupun kayak rapat-rapat, dia itu nggak mau. Padahal apa? Dia itu nggak mau itu bukan karena nggak mau rapat, tetapi karena di situ banyak lawan jenis ataupun awat-awat. Itu pilihan seseorang, teman-teman. Nah, ketika si perempuan tersebut nih, kok dia gitu banget ya, kok dia nggak terbuka banget, kok dia nggak seru banget, nanti kalau saya nikah sama dia, nanti dia nggak ini dong, nggak seru sama saya, ataupun nggak kayak orang-orang lain lah, orang-orang fuckboy misalnya seperti itu. Pada akhirnya, karena si perempuan tersebut itu tidak mencari tahu dengan banyaknya temannya, ataupun tidak mencari banyak informasi, ternyata perempuan tersebut itu salah dalam memilih pasangan. Ya salah. Bukan salah, ternyata seseorang perempuan tersebut itu meninggalkan ataupun menyanyiakan seseorang laki-laki yang baik agamanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman. Makanya sekarang banyak hal-hal yang seperti itu ya. Makanya ada salah satu video yang dimana ada seorang influencer yang berkata gini, kalau kekurangan seseorang pasangan kita, itu pasti dia itu memiliki kekurangan. Ya pasti ketika kita menyukai ataupun ketika kita itu menikah seseorang, pasti orang itu memiliki kekurangan. Makanya yang penting apa? Yang penting itu dilihat dari agama. Kalau kita melihat hanya segi dunia, pasti kekurangan banyak, teman-teman. Pasti banyak kekurangan. Makanya ini bagaimana caranya kita itu bisa menjaga lisan, bagaimana kita itu bisa bersaksi dengan kenyataan, bukan hanya dengan apa yang kita lihat. Itu banyak orang. Kalau udah bisa mengatakan sesuatu yang baik, kalau teman-teman itu nggak tahu nih, belum tahu, udah nggak usah bilang gitu loh. Sekarang orang banyak, orang nggak tahu. Ya, orang nggak tahu seseorang tersebut, orang nggak tahu orang tersebut bagaimana, tapi asal berkata, tapi asal mengatakan sesuatu hal yang buruk. Nah, itu yang salah. Kalau yang baik mungkin masih mending, tapi kalau yang buruk nih, itu zalim, teman-teman. Ya, sifatnya itu zalim. Makanya ada dalam hadis di dalam hadis di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya apa? Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, jadi kalau ada seseorang ataupun diri kita, ketika diri kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya hendaknya iya ataupun kita itu berkata yang baik atau diam. Karena apa? Orang yang beriman itu dia itu akan berpikir terlebih dahulu. Ketika dia ingin berkata, dia akan berpikir dulu. Gak asal langsung, kamu kok kayak gini? Dia berpikir dulu. Apakah kata-kata yang saya lanturkan, apakah kata-kata yang saya keluarkan ini bisa menyakiti hati seseorang? Apakah ketika saya menasihati seseorang, mereka itu tersakiti? Kita harus berpikir terlebih dahulu. Makanya ada orang-orang yang dimana orang-orang ini baik, teman-teman. Orang-orang ini baik, orang-orang ini punya niat baik, tapi apa? Ternyata orang tersebut itu menyakiti hati seseorang. Contohnya apa? Ada orang salah nih. Dia itu misal apa ya? Sholatnya itu misal pakai kaos. Ya karena ternyata bajunya itu lagi dicuci, entah baju koko, gamis dan sebagainya. Dia cuma sholat pakai kaos saja. Nah, ternyata apa, teman-teman? Ada temennya yang ngeliat si fulan ini sholat hanya pakai kaos saja, kaos kutang. Lantas apa? Ditegur sama temannya ini. Nah, yang jadi masalah apa? Temannya ini menegur seseorang tersebut itu di depan banyak orang. Kamu kok sholat pakai kaos? Kalau sholat tuh pakainya baju yang sopan. Nah, ini yang salah. Yang dikatakan dia benar. Jadi, dia itu memiliki niat yang baik ya. Bahwasanya apa? Kamu itu kalau sholat itu pakai baju yang sopan. Tapi kesalahannya apa? Yang pertama, orang tersebut itu mengingatkan temannya, ataupun yang tadi yang pakai kaos itu di depan banyak orang. Nah, ini kata Imam Syafi'i kalau nggak salah itu. Jika kamu ingin menasihati saya, maka nasihati saya ketika sedang sendiri ataupun ketika secara empat mata. Ya. Kalau kamu ya menasihati ataupun memberitahu saya ya di depan banyak orang, berarti sama saja kamu itu mengumbar aib. Makanya ini, ketika kita melakukan kebaikan,
ingat juga. Tata caranya itu harus dipakai juga, teman-teman. Apakah kata-kata yang kita ingatkan kepada orang tersebut itu menyakiti hati seseorang tersebut atau tidak? Gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama apa? Tadi dia itu mengingatkan di depan banyak orang. Yang kedua, ya, seseorang tersebut itu banyak kesalahan nih di banyaknya kita ataupun di banyaknya masyarakat ataupun yang biasa banyaknya orang lakukan, banyak orang luput. Itu ketika seseorang tersebut mengingatkan ataupun menegur seseorang tanpa adanya tabayun. Ya, tabayun apa Mas? Tabayun itu kita itu mencari tahu terlebih dahulu. Jadi, nih tata cara gini. Pertama, kita mengingatkan seseorang tersebut itu ketika lagi sepi ataupun ketika kita sedang berdua. Ya, entah misal dia itu ternyata pakai kaosnya itu ketika sholat subuh, ya. Lalu kita ingatkan ketika malam hari itu nggak apa-apa. Demi apa? Menjaga kehormatan, menjaga martabat dari seseorang tersebut. Itu nggak apa-apa. Ya. Nah, lanjut. Yang kedua, yang apa ya? Yang kedua, sebelum kita itu menjas, ini menjas itu nggak boleh ya. Sebelum kita itu langsung menebak, ya beda sama tadi ketika Umar itu beda ya masalahnya. Kita itu harus menanyakan terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita itu berkata sesuatu, kita harus bertanya terlebih dahulu. Kok mati bentar? Ya, jadi kita itu harus bertanya ke seseorang tersebut terlebih dahulu. Kok kamu pakai kaos? Kok kamu sholat pakai kaos? Emang nggak di baju? Nah, seharusnya seperti itu. Baru dijelasin, oh iya baju saya dicuci. Baru tadi pagi. Daripada saya nggak sholat ke masjid, saya nggak apa-apa saya pakai kaos kan. Gitu. Nah, ketika seseorang tersebut bertanya terlebih dahulu, maka orang tersebut akan tahu kondisinya. Makanya ini harus kita pelajarin. Sebelum kita itu menebak ya, menilai seseorang, kita tabayin terlebih dahulu. Ya, tabayin terlebih dahulu. Itu yang penting ya. Bahkan di dalam memilih jodoh juga seperti itu. Ya, dia itu kata orang buruk. Kita cari tahu dulu. Bener buruk gak? Ya, kalau kesalahan, orang itu pasti punya kesalahan. Kalau kita menemukan ada seseorang baik, bener baik gak? Katanya dia itu sholat ke masjid loh. Ternyata apa? Sholatnya cuma pas lagi di kampus saja. Lagi di kosan, nggak pernah sholat. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Nah itu, banyak kayak gitu. Jadi kita harus tabayun terlebih dahulu, cari tahu sebanyak-banyaknya. Gitu. Tetapi kalau agamanya bagus, dia itu mempunyai kekurangan dalam hal dunia, itu biarin aja nggak apa-apa. Ya, insya Allah dunia itu bisa diperbaiki kok. Nah, lalu apa? Di sini ada salah satu hadis juga di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina, tulisannya kecil, ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya apa? Barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotmu ataupun jenggotnya, ya jenggot nih, jenggot, dan di antara kedua jenggotnya mulut berarti ya, dan di antara kedua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Maksudnya apa? Ya, ketika ada seorang muslim, seorang mukmin, yang dimana seseorang mukmin ini dia itu menjaga lisannya. Ya, jadi dia ada dua nih. Ya, ketika seseorang itu bisa menjaga keduanya, ya, bisa menjaga dua, yaitu yang pertama itu mulut, ya, yang kedua itu kemaluan. Maksudnya apa? Menjaga seseorang tersebut dari sesuatu perbuatan zina, ya, ataupun berhubungan seks, ataupun berhubungan dengan pasangan yang bukan halal. Nah, ketika seseorang tersebut ataupun seorang manusia bisa menjaga lisan, ya, lisan perkataan, dari dia itu menyakiti seseorang, kalau dia itu nggak bisa berkata baik, ya, dan dia itu bisa menjaga kemaluannya, maka seseorang tersebut akan Rasulullah jamin baginya itu surga. Berarti apa teman-teman? Kalau lisan itu, ya lisan dan kemaluan, itu sebagai standar orang itu dijamin masuk surga, ya itu ibadah juga termasuk ya. Ketika itu dijamin masuk surga, berarti apa?
seberapa pentingnya kita itu menjaga dari kedua lubang tersebut, ataupun tadi kedua hal tersebut, dari perkataan yang buruk kita menjaga ataupun mencegah dari perkataan yang buruk, ataupun seseorang tersebut menjaga dari kemaluannya ataupun tidak berhubungan seks. Dan makanya ini adalah sesuatu yang perkara yang besar. Bahkan banyak sekarang orang-orang yang mereka itu sudah terbiasa, dia itu biasa berkata kasar, dia itu biasa untuk berpacaran sampai pada akhirnya berhubungan seks bebas dengan pacar ya, naudzubillah min dzalik. Makanya ada berita juga itu banyak ya, berita-berita orang perempuan yang masih muda mereka itu dibunuh gara-gara apa? Gara-gara pacaran. Jadi awalnya berawal dari pacaran sama pacarnya. Nah biasalah, yang namanya perzinahan itu kan berawal dari perkara yang kecil, ataupun kemaksiatan dan kebaikan itu pasti dari kecil dulu teman-teman. Mungkin awalnya jalan, mungkin awalnya cuman ngerjain tugas bareng, mungkin awalnya cuman kayak duduk bareng, pada akhirnya jalan bareng ke villa, sampai akhirnya naudzubillah zalik ya, nginep di suatu villa dan akhirnya berhubungan bebas ya. Banyak seperti itu ya, naudzubillah zalik. Makanya kita harus perhatikan bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang baik, ataupun ketika kita ingin dijamin sama Rasulullah SAW agar kita itu bisa masuk surga dengan menjaga mulut kita, ya lisan kita, dan tadi kemaluan kita. Lalu apa? Di sini ada salah satu hadis. Ada hadis juga di dalam Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Ya, yazillu biha fin nari ab'ada mimma baina al-masyriq. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam kitab dan di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Sebentar, ada ini apa lagi? Ya, sesungguhnya seorang hamba ya mengucapkan kalimat tanpa diliti. Ya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa diliti yang karenanya ia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Ada seseorang, ya, ataupun ketika seseorang hamba, ya seorang manusia, yang dimana ketika dia berbicara enggak diteliti dulu, yang dimana ketika dia berbicara enggak dikoreksi dulu, yang dimana ketika dia berbicara dia berpikir dulu ataupun ditanyakan dulu, ataupun dalam bahasa Arabnya tabayun ya, langsung ceplos. Maka apa? Ya, maka di sini ya seseorang tersebut ya akan dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara jarak ke timur. Ya, naudzubillah zalik. Jadi apa ya? Menjaga lisan itu bukan sesuatu perkara yang kecil. Bahkan ada yang dimana seseorang ataupun beberapa kelompok, yang kelompok ini diadu domba. Ya sekarang banyak teman-teman ya, agama Islam itu banyak yang diadu domba ya, antara mungkin A dengan B. Karena apa? Dari segi lisan saja. Katanya si Fulan kayak gini, nggak dicari tahu dulu. Makanya ada ketika dulu itu, ketika Rasulullah itu kisah ketika Rasulullah itu melewati sebuah kuburan ya bersama seorang sahabatnya, ya di mana kuburan ini masih baru teman-teman. Berarti kalau masih baru tuh masih seger tanahnya ya. Kelihatan kan kuburan yang mana baru digali dan mana kuburan yang dia sudah dikubur lama. Nah lantas apa? Lantas Rasulullah itu langsung mengambil kedua pelepah kurma, mengambil batang kurma ya, pelepah kurma atau batang kurma itu langsung dipotek, dibagi menjadi dua teman-teman. Enggak tahu dipotek atau dibelah, pokoknya dibagi menjadi dua. Lantas Rasulullah menancapkannya ke dua kuburan tersebut. Ya, Rasulullah itu menancapkan ke kedua kuburan tersebut. Nah, lalu ditanya, ya bosnya apa, kata Rasulullah apa? Ini yang salah satu, yang satunya itu gara-gara apa? Gara-gara mengadu domba. Yang satunya itu gara-gara apa? Yang satunya itu gara-gara air kencing. Nah, itu pelepah itu, sampai pelepah itu mengering, maka orang tersebut itu terbebas dari siksaan. Sampai pelepah itu mengering. Yang pertama apa? Gara-gara mengadu domba. Mas, mengadu domba apa sih mas? Apakah kita beli domba, kita adu, ataupun ketika ada seseorang itu beli ayam, kita adu? Bukan seperti itu. Ya, itu segera tidak boleh. Tapi yang dimaksud dengan mengadu domba di sini bukan seperti itu teman-teman. Yang dimaksud dengan mengadu domba di sini, ketika kita itu ataupun ada seseorang nih, dan kita ya, benar ya, ketika ada seseorang yang dimana seseorang tersebut
pasti nggak suka. Dari seseorang ini yang nggak suka terhadap dua kelompok tersebut, ataupun salah satu kabilah, ataupun salah satu seseorang, pasti apa? Dia itu akan mengadu dombanya. Kamu tahu nggak? Dia tuh ini loh. Tadi saya ngelihat si Fulan itu bertemu dengan istri kamu. Ya kali aja dia suka kan ataupun mau selingkuh gitu kan. Padahal apa? Si Fulan tersebut itu cuman mengasih barang yang mungkin dibeli sama istrinya. Nah, misal contoh kisahnya apa ya? Contoh permisalan seperti itu. Banyak sekarang teman-teman kayak gitu. Gara-gara ada rasa iri, gara-gara ada rasa dengki, sampai dia itu membuat fitnah-fitnah yang membuat antara kedua belah kelompok ataupun kedua orang tersebut itu bertengkar dan berantem. Sampai akhirnya apa? Terputus silaturahim. Nah, itu harus kita perhatikan. Makanya di sini ya bahaya banget ya orang-orang yang dia itu tidak meneliti perkataannya terlebih dahulu, yang dimana seseorang itu tidak mengoreksi dan tabayun apa yang akan dia katakan. Ya itu harus penting. Makanya kalau kita nggak tahu, udah mending diam saja. Daripada kita mengatakan sesuatu, ternyata perkataan sesuatu tersebut tidak benar ataupun ternyata menjadi fitnah bagi orang tersebut. Ya, itu bahaya banget. Gitu. Nah di sini, ya di sini apa teman-teman? Ada salah satu hadis yang dimana hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Muslim, bahwasanya apa? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Bahwasanya apa? Ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi kalau teman-teman itu berucap yang baik, ataupun ketika kita itu menyampaikan sesuatu yang baik, ataupun ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, ternyata orang yang kita sampaikan ataupun orang yang mendengar dari ucapan kita, orang tersebut itu senang hatinya, ataupun tersenyum, ataupun gak galau jadi gak galau, tadinya sedih jadi gak galau, ataupun ketika kita mengucap seseorang tersebut itu bergembira dengan ucapan kita. Tapi di sini bukan memuji ya, ingat, bukan memuji. Tetapi ketika seseorang tersebut mengucapkan perkataan yang baik, ya maka itu juga disamakan ataupun samalah seperti seseorang yang bersedekah, ataupun disebut juga dengan sedekah. Jadi selain orang itu sedekah menggunakan uang, ya seseorang tersebut itu juga bisa bersedekah dengan tadi, yaitu berkata yang baik ataupun tersenyum kepada orang-orang yang mereka temuin. Itu makanya itu menjadi salah satu hadis. Makanya kalau teman-teman itu nggak punya duit, aduh saya nggak punya duit nih, ya saya dikasih duit sama mak saya tapi habis uangnya ternyata ya. Ya udah, teman-teman ketika bertemu dengan orang tersenyum, teman-teman ketika bertemu dengan orang berkata yang baik, maka itu akan menjadi sedekah bagi orang tersebut. Gitu. Ya ini banyak banget, ada berkata yang jujur, ada namimah juga. Ya, makanya di sini ada salah satu hadis yang berkaitan tentang masalah tadi namimah ya, mengadu domba. Ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah an-namamun. Ya. La yadkhulul jannah namamun. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya apa? Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tadi kita mendengar ada salah satu kita yang ya kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannah namamun. Ya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Berarti apa teman-teman? Ini ada kaitannya. Kaitannya apa mas? Kalau ada seorang mayit ataupun ada seseorang, ya dia itu ketika di alam barzah ataupun ketika di alam kubur, dia itu mendapatkan kenikmatan, ya maka dia insya Allah akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Nah, akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Makanya kuburan itu ataupun alam barzah itu gambaran dari seseorang nanti. Setelah dari itu kemana? Ya, padang mahsyar, ya siratal mustaqim. Itu akan terlihat. Begitupun juga sebaliknya. Ya ketika ada seseorang yang mungkin ternyata di dalam kubur yang sudah disiksa, ya tadi, ya kemungkinan besar orang tersebut itu akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya, semoga kita terhindar dari perkara-perkara seperti itu ya. Gitu. Jadi kita mending lebih baik diem. Ya diemnya kita itu selamat loh. Ya ini beda. Ya diamnya selamat ini berbeda, ada dua. Ya
saya berkata ataupun si fulan itu mengatakan sesuatu ternyata menjadikan perpecahan, bahkan perperangan, sampai banyak orang yang terbunuh, sampai banyak orang yang meninggal gara-gara apa? Cuma sekedar ucapan lisan saja. Ya. Nah, ketika ternyata hal tersebut itu membuat apa ya? Membuat banyak kemudorotan ataupun membuat banyak kerugian, ya ini bukan perang. Beda lagi. Misalnya kayak membuat orang itu berantem. Ya, berantem sesama muslim ya. Nah, itu ketika ada seseorang yang melakukan hal seperti itu, ya maka tadi teman-teman, ya bahayanya tadi seperti seseorang itu mengadu domba. Maka lebih baik diam. Tetapi beda lagi, ketika ada suatu kemungkaran, ya ternyata seseorang tersebut itu nggak bisa untuk berkata, nah itu bahaya. Contohnya apa? Contoh, ada orang yang dizolimin. Ada orang yang dizolimin, ada orang yang ternyata dibohongin oleh seseorang. Lantas kita diam aja. Kita diam. Ya. Nah itu salah. Ada orang HP-nya itu dicuri sama temannya. Padahal temannya itu di sampingnya. Kita diam aja. Ya itu bahaya. Minimal kalau seseorang tersebut ya imannya itu nggak kuat ataupun dia itu nggak bisa untuk berkata, wah saya kalau berkata nanti malah dijotosin ya sama orang tersebut. Ya maka lebih baik apa? Maka lebih baik dia bisa mengingkari secara hati. Jadi hatinya itu, wah ini perbuatan ini salah. Gitu. Kalau misalnya seorang tersebut itu masih memiliki kesempatan untuk mengingatkan, maka ingatkanlah, tadi HP-mu itu diambil loh sama teman sebelahmu, itu diperbolehkan. Gitu. Jadi di sini diamnya selamat itu bagi seseorang yang ketika seseorang tersebut itu berkata, ternyata dari perkataan ataupun ucapan lisannya itu bisa menyakiti hati seseorang ataupun menyebabkan ya peperangan ataupun apa ya perkalian antara kedua belah pihak. Nah, itu harus dihindari. Lebih baik seseorang tersebut itu diam. Itu disebut dengan namimah, mengadu domba. Nah, ini ada salah satu lagi teman-teman. Mungkin ini banyak di kalangan di masyarakat ataupun sosial media, yang dimana ternyata banyak orang-orang yang tergiur dengan lawakan ataupun guyonan. Nah, tapi di dalam hadis di sini dijelaskan apa? Di dalam hadis Ahmad, ya di dalam hadis Ahmad ini, kitab Ahmad ya. Bahwasanya apa? Judulnya ini berdusta untuk membuat manusia tertawa. Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi qauma, wailul lahu." Ya, bahwasanya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad, celakalah orang yang berbicara kemudian berbohong agar orang lain menertawakannya. Celakalah. Wah, wailul lahu, celakalah. Makanya teman-teman, ada banyak sekarang seseorang yang dimana ingin melihat orang lain itu ketawa. Ya, ingin melihat orang lain itu ketawa. Tetapi apa? Dengan cara seseorang itu berbohong. Dia itu ingin bisa berbaur dengan seseorang. Dengan apa? Berbohong. Nah ini, celakalah. Makanya, ada ya beberapa berbohong yang diperbolehkan itu ada. Ketika seseorang itu dalam peperangan. Ketika seseorang itu berbohong kepada istrinya itu apa? Ya istrinya buat menjaga hati. Makanya ini Rasulullah itu pernah. Ya ketika Rasulullah itu sedang berpuasa. Ya lantas ditanya ataupun disuguhin lah. Ya disuguhin oleh istrinya. Lantas apa? Rasulullah yang sedang berpuasa apa? Tadi. Ya berbuka teman-teman. Ya. Terus sebaliknya ketika Rasulullah itu sedang tidak berpuasa, berarti ternyata istrinya itu tidak sedang memasak ataupun tidak memberikan makan kepada Rasulullah, maka apa Rasul tadi? Ya mengatakan tadi, ya bahwasanya apa? Rasulullah itu berpuasa ya, untuk menjaga apa? Hati istrinya. Gitu. Makanya di sini ada beberapa berbohong yang diperbolehkan, ya, dan ada juga beberapa berbohong yang dilarang. Ini ketika membuat seseorang itu tertawa, itu nggak boleh teman-teman. Ya, kalau dalam peperangan itu nggak apa-apa. Ya, makanya nanti teman-teman bisa mencari lagi ada tiga hal yang diperbolehkan ketika seseorang itu berbohong. Ya, itu ya. Jangan sampai kita itu melawak, jangan sampai kita itu membuat orang lain tertawa, tapi apa? Dengan kebohongan ataupun dengan tipu daya, yaitu dilarang teman-teman. Nah di sini ada beberapa hadis juga ya. Ada jujur, haramnya mencela muslim, gibah. Nah di sini mungkin banyak kita sama muslim
kita sesama saudara, kita sesama seiman, tetapi apa? Saling mencela. Ya banyak di lingkungan ataupun sekitar kita. Bahwasanya apa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sibabul muslimin fasuqun wa qitaluhu kufran. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerca orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Berarti apa? Ya kita itu dilarang untuk mencerca orang muslim ataupun menghina orang muslim ataupun menghina saudara kita seiman. Dilarang. Ya. Makanya apa ya? Banyak orang-orang yang sekarang itu tidak difikirkan terlebih dahulu terkait masalah menjaga lisan. Ya, dia asal berkata, dia asal berbuat. Ya, walaupun gini teman-teman, walaupun ternyata ada contoh nih, ada contoh misalnya gini. Ada seorang perempuan. Perempuan ini perempuan yang kita suka. Ternyata perempuan ini suka sama teman kita. Dan ternyata perempuan ini nanyain ke kita, si perempuan itu kayak gimana sih orangnya? Nah, ini bahaya nih teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu berbohong. Dia jarang sholat. Dia suka main sama cewek. Ya kalau benar mungkin masih nggak apa-apa. Yes, itu informasi yang benar. Karena tadi perempuan tersebut ingin menikahinya. Itu serius nggak apa-apa. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, nah, ini yang salah. Dia suka sholat, tapi saya bilang aja nggak sholat. Biar dia itu suka ke saya, nggak suka ke dia. Nah ini banyak nih kayak gini nih beberapa orang. Itu makanya banyak ya dari hal-hal yang mungkin beberapa kasus-kasus besar, apalagi kasus penceraian. Ya penceraian itu banyak. Ya kasus cerai itu banyak karena apa? Dari lisan. Ya banyak. Istrimu tadi ini loh main sama teman-temannya, padahal apa? Nggak main. Itu lagi rapat. Nah itu yang salah. Gitu. Makanya karena kita tahu pentingnya seorang muslim, pentingnya seorang mukmin itu menjaga lisannya. Bagaimana caranya? Ya dengan sisa waktu umur hidup kita. Ya karena kita itu hidup nggak tahu sampai kapan, entah ada orang yang umurnya sampai 20 tahun, 40 tahun dan sebagainya. Ya maka apa teman-teman? Jagalah lisan kita. Ya jagalah lisan kita. Karena apa? Lisan itu tuh mudah untuk mempengaruhi seseorang. Ya bahkan dulu ketika zamannya Rasulullah itu ingin pergi ke Madinah ataupun hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah itu hijrah ataupun berangkat ke Madinah, Rasulullah itu mengirim beberapa utusan terlebih dahulu yang telah dibaiat. Itu sekitar 12 atau 6 orang. Tetapi ternyata ada 2 orang yang mendakwahi tadi, ya di kota Madinah ataupun dulu itu namanya Yasrib ya. Nah, seseorang tersebut itu namanya aku lupa, ada 2 orang. Nah, dua orang ini salah satunya itu apa? Salah satunya itu seseorang tersebut itu pintar dalam berbicara. Seseorang tersebut itu seseorang yang dipandang. Seseorang tersebut itu seseorang yang memiliki tampan rupawan. Nah, karena dia itu memiliki tadi beberapa keahlian, ya sampai seseorang tersebut itu bisa untuk mengubah ataupun mengajak orang-orang Madinah itu kepada masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Makanya apa? Di sini mengartikan ataupun menjelaskan kepada kita, ya sebelum kita itu kedatangan tamu spesial nggak tamu spesial, semua tamu lah. Ya minimal kita itu rapihkan ataupun menyiapkan tempat kita terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum kita itu kedatangan tamu, kita itu harus menyiapkan tempat terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Kita ada tamu, entah saudara ataupun teman-teman kita mau datang ke rumah kita siapin dulu. Sama seperti dulu, ketika Rasulullah itu sebelum datang ke Madinah, ya maka apa? Ya ada 2 utusan yang dimana orang tersebut itu berusaha untuk mengajak ya orang-orang Madinah itu ataupun ke Yasrib itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya di sini apa, teman-teman? Ketika dakwah itu disebarkan ataupun masuk ya ke tempat-tempat yang tempat-tempatnya di situ nggak ada rasa kenyamanan, karena Yasrib itu benar-benar sangat terpuruk pada saat itu. Ya maka itu akan sangat mudah dibandingkan ketika dakwah itu masuk ke dalam tempat-tempat orang-orang yang nyaman. Itu beda. Ya, makanya sekarang banyak kita menemukan kayak di Solo. Di Solo itu tuh dulu banyak, aku di Solo itu dulu banyak beberapa hal-hal yang mungkin masih di luar ajaran agama. Contohnya kayak kejawen. Jadi orang masih
berkeyakinan dengan hal goib seperti itu ya, masih bersekutu dengan jin. Tetapi ternyata ketika dakwah ataupun kajian-kajian banyak ada di Solo, ternyata banyak orang yang berubah, banyak orang yang ngikut. Ya, aku punya mbah teman-teman, aku punya mbah. Mbahku itu dulu sama kayak gitu. Mungkin aku kurang tahu ya, tapi nggak sholat lah bahasanya. Tetapi ketika sudah mengenal Islam, ternyata apa? Sholatnya rajin. Bahkan 5 waktu itu ke masjid. Tadinya ke masjid. Ya bahkan kalau ada kajian Senin nih, habis maghrib kajian di masjid, itu habis isya itu kajian lagi sama teman-teman kajian ya. Itu mbahku seperti itu. Ya. Tapi beda lagi. Ketika ada seseorang itu mendakwai orang-orang yang nyamin. Contohnya apa? Contohnya ada santri. Santri ini baru lulus dari pondok pesantren. Ternyata karena pergaulan yang bebas, yang tadinya santri rajin sholat, jadi nggak rajin sholat. Yang tadinya santri ini rajin bisa menjaga dirinya dari wanita, jadi nggak bisa menjaga dirinya dari wanita. Nah, ketika ada seorang ustadz ataupun seseorang yang mungkin ilmunya itu lebih bagus menasihati si mantan santri ini ya, si santri ini, pasti akan susah. Gak apa-apa lah, orang cuma ini tok. Tapi beda lagi, ketika ada orang yang benar-benar pelaku maksiat banget, orang yang benar-benar dia itu belum mengenal agama, ketika dimasuki diberi pemahaman agama, maka dia akan mudah untuk menerimanya. Itu makanya sekarang banyak beberapa kelompok-kelompok, beberapa orang-orang yang mereka itu mendakwah itu bukan orang-orang yang pintar saja, enggak. Karena saya dakwah orang pintar percuma, dia nggak bakal menerima. Tapi ya ketika dia mendakwahi orang-orang yang masih awam, nah itu akan sangat mudah diterima. Makanya dulu itu ketika dua orang utusan ini itu mendakwahi mereka itu mendakwahi salah satu orang di situ, orang di Madinah situ. Lantas setelah salah satu orang di Madinah situ didakwahi, ya lantas orang tersebut itu bertanya, bagaimana agar saya itu bisa membantu kalian dengan menyebarkan agama Islam. Nah, lantas seseorang tersebut itu disuruh sama yang tadi dua orang ini, salah satu seorang ini untuk apa? Untuk mendakwahi ataupun mengajak tadi pemimpinnya itu masuk ke dalam Islam. Karena apa? Ketika ada di suatu wilayah yang di mana wilayah ini mendakwahi bawahannya, itu sangat sulit, teman-teman. Akan sangat sulit dan sangat nggak cepat dalam merubah ataupun mendakwahi di tempat tersebut. Tetapi ketika seseorang tersebut itu mendakwai langsung kepada pemimpinnya, maka pemimpin itu akan mudah untuk mengajaknya. Makanya ketika pemimpinnya itu kembali setelah didakwai oleh temannya tersebut, kembali ke masyarakat, kok pemimpin saya semakin lebih ceria, mukanya kok agak adem gitu kan. Nah, ternyata kata pemimpin tersebut, ya kalian itu masuk ke dalam Islam. Jadi pemimpin itu langsung menyuruh kaumnya ataupun tadi masyarakat itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu nggak ada matahari terbit, nggak sampai matahari terbit atau matahari terbenam, ya masyarakat di situ sudah masuk ke dalam Islam semuanya, kecuali ada satu orang. Makanya di sini ya adalah kelebihan dari seorang pemimpin seperti itu. Ya, makanya sekarang kalau kita melihat banyak perzinahan teman-teman di mana-mana, ya faktornya seperti itu. Ada zina, ada perempuan yang dibunuh oleh pacarnya, tetap aja besoknya ada lagi berita seperti itu. Karena apa? Enggak dikata dari atas ya. Cuma dari atasnya diperintahkan, kalau ada orang berzina langsung dirajam. Tapi sekarang nggak ada. Ada orang berzina, ya ada orang membunuh, ya udah ditangkap. Ada orang berzina, ya udah dibawa ke kantor polisi, dinasihatin, dibebasin. Kemungkinan orang tersebut akan mudah untuk berbuat kembali. Gitu. Makanya teman-teman di sini yang mungkin di sini notabene sering mengikuti pengajian, ya sering rajin dalam gitu pengajian istiqomah, teman-teman yang sudah mengetahui ilmu, teman-teman sampaikan kepada orang lain. Ya, lisan ini kalau tidak, jangan sampai lisan ini digunakan untuk perkataan yang buruk. Ya, orang yang dia itu cerdas, orang yang dia itu benar-benar beriman, bagaimana dia itu bisa menyampaikan kebaikan dari lisannya. Gitu. Makanya lisan ini benar-benar bisa mempengaruhi jutaan orang, teman-teman. Ya, Mas, kalau saya perempuan gimana, Mas? Kan ada perkataan bahwasanya perempuan itu, suaranya perempuan itu aurat. Lantas bagaimana, Mas? Bagaimana kita ingin berdakwah? Ya udah, teman-teman, sekarang kan bisa tuh, teman-teman bisa ngedit ataupun teman-teman setelah
bisa cantumin catatan apa yang teman-teman dapat. Lantas ketika teman-teman pasang di story, bukan hanya teman-teman memberitahu saya ikut kajian enggak, ataupun menyebarkan dakwah, menyebarkan dakwah dengan tadi foto, bukan hanya seperti itu, tapi apa yang teman-teman dapat, teman-teman cantumin, ya teman-teman catat, ketika orang lain tuh melihat, itu bisa menjadi dakwah. Jadi selain dengan lisan, juga dengan tulisan itu juga bisa teman-teman, apalagi sekarang sosial media ya, lebih cepat banget gitu. Jadi teman-teman yang sudah tahu, tadi ada beberapa hadis, walaupun ada beberapa hadis yang mungkin belum disampaikan karena ini waktu juga sudah cukup malam, ya minimal apa yang tadi sudah kita pelajarin kita amalkan gitu. Dari kita menjaga lisan, dari kita itu tidak mengadu domba, dari kita itu berkata yang baik atau diam, nah itu harus kita amalkan, karena buahnya dari ilmu itu adalah suatu perbuatan. Ya, kalau orang dia itu mempelajari ilmu tetapi tidak berbuat ataupun tidak diamalkan, maka seperti pohonnya tidak berbuah. Ya, itu yang harus kita pahamin. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini, semoga apa yang kita bahas, apa yang aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang dari aku pribadi, karena aku juga manusia. Ya, jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada yang baik itu datangnya dari jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Semoga kita bisa selalu istiqomah dan bisa menjaga lisan kita di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin inilah syukron. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.